Di area tersebut, tim Navy SEAL kesulitan menyelam karena membawa terlalu banyak barang bawaan. Ya. Selang tabung oksigen tim pada saat waktu itu tersangkut yang mengakibatkan banyak oksigen yang keluar. Sebetulnya, tim ini berhasil memperbaiki selang oksigennya, Rick. Ya. Dan memutuskan untuk kembali ke base camp karena persediaan oksigen dia sudah hampir habis. Namun belum juga sampai ke base camp, oksigen di tabungnya sudah habis yang mengakibatkan anggota tim Navy SEAL tersebut meninggal karena tidak bisa bernafas. Jadi pada waktu itu, Rick, korbannya bukan ke-13 anak tersebut, tetapi korbannya dari anggota tim Navy SEAL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di channel Moge. Masih bareng kita berdua di tempat dan set yang sama. Nah, pada video malam hari ini kita bakal ngebahas suatu peristiwa yang terjadi di negara Thailand pada tahun 2018, Rick. Jadi pada tahun tersebut ada 13 anak yang tergabung dalam tim akademi sepak bola lokal yang bernama MOPA atau Wild Bros itu terjebak dalam suatu gua yang bernama Gua Tuam Luang. Jadi ke-13 remaja ini terdiri dari 12 remaja usia 11-16 tahun dan satu asisten pelatihnya berusia 25 tahun. Tuh. Jadi peristiwa ini pun akhirnya menyita perhatian publik termasuk publik Indonesia, di mana waktu itu publik Indonesia mendoakan agar penyelamatan ke-13 anak ini berhasil tanpa adanya korban jiwa. Iya, amin. Bahkan peristiwa ini juga, Rick, itu diangkat ke layar lebar dengan judul The Cave, keluaran Thailand pada tahun 2019. Betul. Dan 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian pada tahun 2022 itu Hollywood juga ikut mengangkat peristiwa mengharukan ini ke layar lebar dengan judul Turtle Life yang disutradarai oleh Ron Howard. Sebelum gua masuk ke cerita detailnya, gua bakal ngasih sedikit informasi tentang Gua Tam Luang, Rick. Gua Tam Luang ini berada di bawah pegunungan Doi Nang Non yang berada di provinsi Chiang Rai, Thailand. Nah, gua ini pun terkenal sangat sulit ya, Rick. Dimana kalau musim hujan, tepatnya di bulan Juli sampai November itu, orang-orang itu nggak boleh masuk lebih dalam lagi ke gua itu. Betul. Karena sering terjadi itu gua tersebut kebanjiran, terendam banjir. Makanya pada bulan-bulan tersebut, pengunjung Gua Tuam Luang nggak boleh masuk lebih dari 1 kilometer. Betul. Jadi bagaimana ke-13 anak ini bisa terjebak dalam satu gua dan bagaimana juga tim penyelamat mengevakuasi mereka semua itu, Rick? Yuk kita simak cerita selengkapnya. Pada tanggal 23 Juni 2018, tepatnya di kota Bang Chon, Thailand, di provinsi Chiang Rai, pada siang itu ada sekelompok anak-anak yang tergabung dalam akademi sepak bola yang bernama MOPA atau Wild Bros sedang bermain sepak bola di lapangan didampingi oleh seorang senior yang berperan sebagai asisten pelatihnya. Nah, di hari yang sama, pada sore harinya, setelah latihan sepak bola, mereka merencanakan mengunjungi Gua Tuam Luang yang lokasinya itu nggak jauh, Rick, dari tempat mereka tinggal. Waktu itu asisten pelatih pun bersedia ikut menemani mereka semua nih. Anak didiknya tuh ditemenin lah sama asisten pelatihnya. Nah, cuman ada satu anak yang waktu itu nggak bisa ikut. Namanya Lek. Karena dia udah janji sama ibunya bakal ngebantuin kegiatan ibunya yang ada di rumah pada saat itu. Akhirnya ke-12 anggota dan 1 asisten pelatih dari Akademi Sepak Bola Wild Bros itu pun pergi menggunakan sepeda menuju Gua Tuam Luang. Singkat cerita, tepatnya jam 3 sore, anak-anak pun akhirnya sampai di gua tersebut, Rick. Dan melanjutkan masuk ke dalam Gua Tam Luang yang di dalamnya dipenuhi oleh stalaktit-stalaktit. Saking asiknya bermain nih, mereka tidak sadar, udah makin dalam nih masukin ke Gua Tam Luang tersebut, Rick. Sementara keadaan di luar waktu itu cuacanya lagi mendung dan mengakibatkan hujan badai yang lebat turun.
Sampai akhirnya asisten pelatih yang bernama Eka Pol itu melihat rembesan air yang deras merambah masuk ke dalam goa. Singkat cerita, jam 7:30 malam, orang tua dari salah satu anggota sepak bola bernama Prem ini, Rick, merasa cemas, Rick, waktu itu, Rick. Karena si Prem ini belum juga sampai ke rumah. Padahal malam itu, orang tua Prem itu berencana bakal ngadain pesta ulang tahun si Prem. Akhirnya, orang tua si Prem pun ngehubungin pelatih dari tim sepak bola Wild Balls. Cuman pada saat itu, Rick, pelatih itu bilang kalau siang itu bukan dia yang ngelatih, tapi asisten pelatihnya yang bernama Eka Pol itu. Akhirnya orang tua dari si Prem pun menghubungi asisten pelatih yang bernama Eka Pol itu. Namun Eka Pol ini tidak bisa dihubungi. Ya kan posisinya si Eka Pol juga ada di dalam gua, Rick, di mana sinyal pun susah kan. Betul. Di tengah kecemasan orang tua Prem ini, ada satu temannya Prem yang bernama Leak menginformasikan kepada orang tuanya Prem bahwa Prem dan teman-teman yang lainnya itu selesai latihan sepak bola mau mengunjungi Gua Tamluang. Dari situlah kedua orang tua Prem ini beserta orang tua teman-teman yang lainnya menjemput Prem ke Gua Tamluang. Nah, singkat cerita, Rick, sesampainya di sana, orang tua dari ke-13 anak ini tidak menemukan mereka. Justru yang mereka temukan itu hanya sepeda yang terparkir di mulut Gua Tamluang. Nah, di tengah kebingungan itu ada satu penjaga dari Gua Tamluang itu nyamperin dan nginformasiin bahwa ke-13 anak ini terjebak di dalam gua. Bingung dong, loh, kok bisa kejebak? Iya, mungkin kata si penjaga itu, ketika mereka bermain di dalam gua itu mereka nggak sadar kalau cuaca di luar itu lagi hujan deras yang ngakibatin pintu keluar atau jalan mereka balik itu udah kerendam banjir. Nah, dari situlah, Rick, tim penjaga langsung nelpon pihak terkait untuk meminta bantuan. Nah, singkat cerita, Rick, setelah penjaga tersebut meminta bantuan, tepatnya jam 12:30 malam, para tim SAR dan tim Navy SEAL dari Thailand sudah berada di lokasi kejadian. Bahkan saat itu, Gubernur Provinsi Chiang Rai pun turut hadir mengecek situasinya seperti apa. Tim Navy SEAL yang akan melakukan penyelamatan kepada 13 orang yang terjebak di dalam Gua Tamluang tersebut dengan peralatan scuba divingnya. Namun sebelum mereka bergerak melakukan penyelamatan, datanglah Fern Answorth, seorang penyelam profesional asal Inggris yang tinggal tidak jauh dari lokasi, Rick. Nah, Fern pada saat itu membantu memberikan gambaran tentang mapping Gua Tamluang tersebut kepada gubernur. Setelah itu, gubernur membawa Fern bertemu dengan tim Navy SEAL untuk berdiskusi, mencari cara untuk menolong ke-13 orang yang terjebak dalam gua tersebut. Nah, setelah Fren diskusi dengan tim Navy SEAL, Rick, para penyelam dari tim Navy SEAL langsung bergerak masuk ke dalam gua dan mereka berhasil masuk sampai ke ruang 3 yang berjarak 800 meter dari pintu masuk gua, Rick. Namun di lokasi tersebut tim tidak menemukan tanda-tanda ke-13 orang tersebut. Akhirnya tim memutuskan kembali karena sudah tidak sanggup jika harus meneruskan ke tempat yang lebih dalam lagi. Bahkan pada saat itu ada beberapa anggota tim Navy SEAL yang terluka. Sampai terluka itu ya? Keesokan harinya nih, Rick, pada tanggal 24 Juni 2018, dan cuaca pada hari itu pun masih didera hujan deras, Rick. Pada saat waktu itu, tim sedang berusaha mengeluarkan air di dalam gua tersebut dengan pompa air, Rick. Nah, pada saat waktu itu, Rick, perhatian media juga semakin tinggi nih. Sampai Menteri Dalam Negeri juga ikut turun untuk mengawasi proses evakuasi. Namun, sampai hari keempat, tim rescue belum berhasil menemukan tanda-tanda ke-13 orang tersebut di dalam Gua Tamluang. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2018, pada hari itu ada 2 orang diver asal Inggris yang diminta pertolongan oleh pemerintah Thailand atas si rekomendasi Fern itu. Fern tuh yang tadi yang ketemu si gubernur itu kan. Mereka ini adalah Rick Stenson dan John Volhatten. Akhirnya mereka berdua tiba di Thailand seiring dengan membanjirnya para sukarelawan dari berbagai negara untuk membantu proses evakuasi, Rick.
Setelah sampai, kedua penyelam asal Inggris ini pun langsung bergerak menuju TKP dan langsung bergerak ke ruang 3. Dan yang pada saat itu airnya sudah surut berkat mesin pompa itu, Rick. Iya. Jadi di ruang 3 itu tuh udah kering. Dari ruang 3, kedua penyelam asal Inggris ini pun melanjutkan dengan menyelam ke titik berikutnya, yaitu ruangan stalaktit, lorong sempit sedalam 100 meter dari ruang 3 itu, Rick. Oke. Di dalam perjalanan menyelam itu, Rick, kedua penyelam ini tuh sempat berpikir, kok bisa-bisanya ke-13 orang ini bermain sampai jauh masuk ke dalam gua, gitu. Gak habis pikir lah, kok bisa-bisanya sih? Akhirnya mereka kembali menuju ke ruang 3 tanpa menemukan ke-13 orang anak tersebut. Hasilnya nihil lah pada saat itu. 7 hari setelah ke-13 orang itu terjebak, tepatnya pada tanggal 29 Juni 2018, Rick, hujan pada saat itu masih mengguyur wilayah tersebut, Rick. Para orang tua pun masih sangat cemas memikirkan keadaan anak-anak mereka di dalam gua. Pada saat itu, bantuan dari negara-negara lain pun terus berdatangan, salah satunya dari basis militer Amerika yang berada di Okinawa. Di hari ke-10, kedua penyelam asal Inggris ini pun kembali ke dalam goa untuk melanjutkan proses pencarian keberadaan ke-13 anak-anak tersebut. Sesampainya di area T-Junction, di lokasi inilah mereka mulai memasang tali penanda perjalanan mereka ke lokasi berikutnya. Rick memutuskan untuk melakukan pencarian ke sebelah kiri. Pada saat itu mereka berdua sampai di suatu ruangan yang luas. Dari sini mereka berjalan mengikuti lorong sampai akhirnya mereka berdua mendengar suara dari ke-13 anak tersebut, Rick. Akhirnya alhamdulillah nih, dua penyelam itu berhasil nemuin anak-anak itu. Nah, pada saat dua penyelam ini menemukan ke-13 anak itu, Rick, keadaan mereka itu masih sehat. Nggak ada hal-hal yang fatal gitu, nggak ada korban jiwa, masih sehat-sehat lah. Rick dan John pun bertanya kepada mereka tentang bagaimana mereka bisa bertahan di dalam gua tersebut selama 10 hari sambil ngerekam pakai GoPro waktu itu, Rick, kedua penyelam ini. Nah, ada salah satu dari mereka yang menjawab mereka bisa bertahan itu karena mereka meditasi dan berdoa di dalam gua itu atas arahan dari si asisten pelatih. Keren. Nah, setelah kedua penyelam ini menemukan ke-13 anak ini dan bertanya seadanya waktu itu, Rick, kedua penyelam ini memutuskan untuk kembali ke ruang 3. Waktu itu ruang 3 itu jadi base camp atau jadi pos lah, pos evakuasi. Dan kedua penyelam ini berjanji bakal balik lagi untuk bawain makanan dan obat-obatan untuk mereka. Pada saat itu mereka belum bisa mengevakuasi ke-13 orang anak ini untuk keluar, Rick. Singkat cerita, setelah kedua penyelam ini berhasil ke ruangan 3, informasi ini pun bocor sama wartawan-wartawan yang lagi ngeliput di sekitar Gua Tamluang itu. Ya, mereka bilang bahwa ke-13 anak ini masih dalam keadaan sehat walafiat di dalam gua itu, Rick. Pada hari ke-11, tepatnya tanggal 3 Juli 2018, Rick, Rick dan John ini mendatangi base camp Navy SEAL untuk memberikan mereka briefing cara yang aman untuk menyelam ke dalam gua tersebut. Karena tim Navy SEAL akan menyelam ke dalam gua untuk memberikan bahan makanan dan obat-obatan kepada 13 anak tersebut. Setelah tim Navy SEAL diberikan gambaran rute yang akan ditempuh ketika menyelam ke ruangan ke-13 anak itu terjebak, akhirnya tim Navy SEAL langsung bergerak menyelam ke dalam gua itu, Rick. Tim Navy SEAL berhasil menyelam ke dalam gua itu sejauh 1090 meter dari pintu masuk. Lokasi ini dinamakan Moody Tunnel. Nah, setelah itu, Rick, tim Navy SEAL melanjutkan menyelam menuju Long Swallow Tunnel. Lokasi ini berada di 2300 meter dari pintu masuk. Sampai akhirnya tim Navy SEAL berhasil sampai di lokasi ke-13 anak tersebut, Rick. Sesampainya di sana, mereka langsung memberikan makanan dan obat-obatan beserta baterai yang mereka bawa dari luar. Seorang dokter dari tim Navy SEAL yang ikut menyelam pada waktu itu, Rick, langsung memeriksa keadaan kesehatan anak-anak tersebut. Dan menurut dokter tersebut, kondisi kesehatan anak-anak tersebut masih baik-baik saja. Namun ada masalah lain nih yang dihadapi oleh tim Navy SEAL, Rick. Durasi penyelaman mereka menuju ke lokasi ke-13 anak ini terlalu lama, yang mengakibatkan persediaan oksigen mereka hampir habis dan tidak cukup untuk perjalanan kembali keluar gua. Akhirnya dari tim Navy SEAL tersebut hanya satu orang yang berhasil dikirim balik ke base camp, yang ketiga lainnya tetap stay bersama anak-anak.
jadi tim Navy SEAL itu, Rick, 4 orang nih yang ngirim makanan sama obat-obatan nih. Itu pada saat mereka menyelam ke lokasi ke-13 anak itu, mereka itu terlalu lama menyelamnya, sampai akhirnya oksigen mereka tuh habis. Yang mengakibatkan mereka nggak bisa balik keluar. Jadi yang waktu itu berhasil keluar balik ke mulut gua itu cuma 1 dari ketiga tim Navy SEAL itu, Rick. Akhirnya ketiga tim dari penyelam Navy SEAL ini ya sama-sama terjebak di gua tersebut. Berarti nambah lagi tuh yang dari 13 jadi 16 akhirnya. Terus keesokan harinya atau hari ke-12, Pak Gubernur menyampaikan keadaan ke-13 anak tersebut kepada orang tuanya. Pak Gubernur menyampaikan bahwa besok tim akan kembali masuk ke dalam gua untuk membawa mereka keluar dari gua tersebut. Di sisi lain, kedua penyelam asal Inggris ingin tindakan segera dilakukan karena kalau ke-13 anak itu semakin lama berada di dalam akan membahayakan keadaan mereka semua. Akhirnya Rick dan John berinisiatif memanggil ketiga rekannya sesama penyelam rescue untuk membantu proses evakuasi ke-13 anak tersebut. Pada tanggal 5 Juli 2018, tepatnya hari ke-14, 2 penyelam rekan Rick dan John yang berasal dari Inggris tiba di Thailand. Mereka pun segera menuju lokasi gua Tamluang untuk langsung menyelam ke lokasi anak-anak tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya, John dan Rick kembali kedatangan rekannya sesama penyelam rescue dan seorang dokter dari Australia bernama Dr. Harris, Rick. John dan Rick ini akhirnya memberitahu tujuan mereka kenapa sampai memanggil Dr. Harris untuk datang dan membantu. Rick mengungkapkan mereka membutuhkan Dr. Harris sebagai dokter spesialis anestesi atau pembiusan. Namun pada saat itu Dr. Harris menolak usulan dari Rick dan John karena hal itu akan membahayakan anak-anak tersebut. Ide itu dianggap ilegal oleh Dr. Harris. Akhirnya John dan Rick harus menyingkirkan ide mereka. Pada tanggal 6 Juli 2018, keesokan harinya tepatnya pada hari ke-15 proses evakuasi, ada salah satu tim dari Navy SEAL yang akan menyelam ke dalam gua untuk membawa baju selam atau wetsuit kepada anak-anak dan ketiga rekannya yang tertinggal di sana. Anggota tim Navy ini pun akhirnya masuk dan menyelam ke dalam gua. Namun setelah masuk di area tunnel stalaktit, di area tersebut, tim Navy SEAL kesulitan menyelam karena membawa terlalu banyak barang bawaan, Rick. Selang tabung oksigen tim pada saat waktu itu tersangkut yang mengakibatkan banyak oksigen yang keluar. Sebetulnya, tim ini berhasil memperbaiki selang oksigennya, Rick. Dan memutuskan untuk kembali ke base camp karena persediaan oksigen dia sudah hampir habis. Namun belum juga sampai ke base camp, oksigen di tabungnya sudah habis yang mengakibatkan anggota tim Navy SEAL tersebut meninggal karena tidak bisa bernafas. Jadi pada waktu itu Rick, korbannya bukan ke-13 anak tersebut, tetapi korbannya dari anggota tim Navy SEAL. Jadi banyaklah oksigen yang keluar berhamburan tuh. Oksigen tapi itu tertolong habis. Ya kan meninggal. Ya maksudnya meninggal dievakuasi juga kan Iya lah. Sebetulnya tim ini nih udah tahu bahwa gue nggak bakal bisa nih gitu loh. Karena tabung oksigen gue atau persediaan oksigen gue ini dikit lagi. Bekas tadi bocor itu karena nyangkol ke stalaktit itu selang regulatornya. Stalaktit itu yang batu-batu tajam itu yang di dalam gue itu nih. Oke. Tragis juga sih. Mau nolongin orang malah dia yang jadi korban. Itu kan udah resiko ya. Ya udah kerjaan resiko. Tim rescue ya. Betul. Udah konsekuensinya. Kerjaan tim rescue. Orang-orang yang tergabung dalam rescue itu ya bukan orang-orang yang biasa, sembarangan. Bukan ya. Dedikasinya terlalu tinggi. Jiwa sosial yang terlalu tinggi. Dan satu lagi Rick, butuh skill yang mumpuni. Betul, sepakat. Ya kan? Nah Rick, dari insiden tersebut, publik akhirnya tahu betapa sulitnya membawa ke-13 anak-anak tersebut keluar dari dalam gua. Di sisi lain, kadar oksigen di dalam gua pun semakin hari semakin menipis. Dan itu akan sangat membahayakan anak-anak tersebut.
Pihak Navy SEAL pun untuk sementara tidak akan menyelam ke gua sampai waktu yang tidak ditentukan. Aduh. Karena kan ada anggotanya yang jadi korban. Iya, betul. Jadi tim Navy SEAL itu ya tim kita nggak akan masuk ke dalam sampai waktu yang ditentukan. Iya. Karena terlalu berbahaya. Benar. Intinya sih seperti itu. Nah, dari sini Rick, Dr. Haris akhirnya menyetujui rencana penyelamatan yang digagas oleh Rick dan John. Meskipun rencana itu membuat cemas Dr. Haris. Iya. Karena hal tersebut belum pernah dilakukan oleh Dr. Haris sebelumnya. Akhirnya ide mereka pun disampaikan kepada Pak Gubernur. Mereka mengatakan bahwa para anak-anak akan dibius untuk dibawa menyelam sampai keluar. Namun resiko dan ide mereka itu terlalu riskan karena akan berakibat fatal, Rick, yang mengakibatkan anak-anak itu bisa meninggal dunia. Karena jika dosis bius berlebih, maka anak-anak tersebut akan meninggal. Namun jika dosis terlalu sedikit, dikhawatirkan anak-anak akan sadar ketika dibawa menyelam, Rick, yang mengakibatkan mereka tidak bisa bernafas dan meninggal. Jadi rencana Rick dan John itu, Rick, untuk membawa ke-13 anak yang terjebak dalam gua itu keluar, itu dengan cara membius ke-13 orang itu. Ya di sisi lain dilema banget tuh ya. Makanya, jadi ya anak-anak tersebut tuh dievakuasi, dibikin pingsan dulu. Iya. Ya waktu itu sih si Rick dan John itu, Rick, kenapa mereka itu mengutarakan ide seperti itu? Karena tim Navy SEAL aja ketika menyelam di gua tersebut itu panik. Iya. Gimana anak-anak umur-umur segitu gitu loh. Betul. Yang pada saat itu, Rick, yang gua tahu nih ya, durasi untuk sampai ke tempat atau ke lokasi ke-13 orang itu membutuhkan waktu 5 jam. Menyelam dari ruang 3. Waduh. Lo bayangin 5 jam menyelam di ruang sempit berongga, banyak stalaktit, ya kan? Bahaya juga. Ya bisa aja waktu dia berenang atau nyelam itu tergores, terluka, atau sampai tabung oksigennya bocor karena benturan stalaktit itu, Rick. Jadi waktu itu, Rick, yang informasi yang gue dapet ya, si Rick dan John itu banyak luka-luka di tangannya, gesekan-gesekan dari batu-batu atau rongga-rongga yang ada di dalam gua itu. Sempit banget. Karena saking sempitnya gitu. Itu tangan-tangan mereka tuh pada lecet lah. Ya karena durasi penyelamannya itu untuk sampai keluar 5 jam. itu 5 jam. Lo bayangin aja. Gila. Gua naik gunung jalan 5 jam aja udah kerasa capeknya. Kerasa. Gimana nyelam dalam air, salah sedikit gitu loh. Lewat aja. Itu lewat. Mau gimana lo? Mau keluar nggak bisa, mentok dinding batu. Iya. Namanya dalam goa. Aduh, naudzubillah min dzalik. Nah, Rick, dari insiden tersebut, publik akhirnya tahu betapa sulitnya membawa ke-13 anak-anak itu keluar dari dalam gua. Di sisi lain, kadar oksigen di dalam gua pun semakin hari semakin menipis, Rick. Dan itu akan sangat membahayakan bagi anak-anak tersebut. Pihak Navy SEAL pun untuk sementara tidak akan menyelam ke dalam gua sampai waktu yang tidak ditentukan. Waduh, ngeri. Dari sinilah Dr. Haris akhirnya menyetujui rencana penyelamatan yang digagas oleh Rick dan John, meskipun membuat mereka cemas. Iya. Karena hal tersebut belum pernah dilakukan oleh Dr. Haris sebelumnya. Akhirnya ide mereka pun disampaikan kepada Pak Gubernur. Betul. Mereka mengatakan bahwa para anak-anak akan dibius untuk dibawa menyelam sampai keluar goa. Namun resiko itu terlalu riskan karena akan berakibat fatal yang mengakibatkan anak-anak itu yang akan meninggal dunia. Iya. Karena jika dosis bius berlebih, maka anak-anak tersebut akan meninggal. Namun jika dosis tersebut terlalu sedikit, dikhawatirkan anak-anak akan sadar ketika dibawa menyelam yang mengakibatkan mereka tidak bisa bernafas dan meninggal dunia. Dan ketika itu gubernur tidak langsung menyetujuinya, Rick, ide mereka itu. Namun pada saat itu gubernur meminta ide ini dirahasiakan. Singkat cerita, pada malam harinya gubernur memberitahu Menteri Dalam Negeri tentang ide tersebut dan menteri pun menyetujuinya. Akhirnya operasi penyelamatan pun dilakukan. Gubernur
meminta kepada seluruh tim agar bekerja keras dan berhati-hati. Jika memang ada korban pada proses evakuasi ini, gubernur akan secara menyeluruh atau 100% bertanggung jawab atas operasi tersebut. Nah, Rick, akhirnya keesokan harinya pada tanggal 17 Juli tahun 2018, tepatnya hari ke-16, penyelam pun akhirnya datang ke TKP untuk melakukan proses penyelamatan ke-13 anak tersebut. Sebelumnya, lokasi tersebut sudah dinetralisasikan dari para wartawan dan sukarelawan lainnya karena operasi penyelamatan ini bersifat rahasia dan tertutup. Iya. Sebelum melakukan penyelamatan, Dr. Haris membriefing penyelam lainnya tentang cara kerja obat bius yang mereka akan bawa. Akhirnya mereka berlima masuk dan menyelam ke dalam gua. Sesampainya di ruang 5. Di ruang ini sebelumnya telah ditaruh tabung oksigen oleh tim Navy SEAL sebagai backup untuk anak-anak. Ruang 5 inilah yang akan dijadikan sebuah shelter oleh Rick, di mana jika mereka berhasil membawa anak-anak ini ke ruang 5, mereka akan kembali untuk menyelamatkan anak-anak lainnya. Jadi waktu itu tuh sebelum masuk ke lokasi ke-13 anak ini, Rick, sama Dr. Haris itu di briefing. Ketika mereka sampai ke ruang 5, mereka akan naruh anak-anak itu di situ. Dan mengganti oksigen mereka yang sudah ditaruh oleh tim Navy SEAL. Iya, betul. Dan tim penyelamat ini kembali menuju ke lokasi 13 anak itu untuk menyelamatkan anak-anak lainnya. Dan alhamdulillahnya pada hari itu, Rick, tim penyelamat berhasil membawa sebagian anak-anak itu keluar dari gua. Alhamdulillah. Mantap. Dan waktu itu tuh nggak boleh ada wartawan pun yang ngeliput. Karena kondisinya anak-anak yang berhasil dibawa keluar itu belum sadarkan diri. Betul. Karena dengan cara evakuasi itu kan. Iya, jadi kan belum tahu nih anak-anak yang berhasil keluar ini selamat apa tidak nih. Iya, betul. Bisa sadarkan diri apa tidak. Ya, singkat cerita, keesokan harinya nih, Rick, pada waktu hari ke-16 itu tuh selesai gitu loh. Tapi masih ada sebagian anak-anak yang kejebak di dalam. Dilanjutkan keesok harinya pada hari ke-17. Sebagian sisanya itu anak-anak akhirnya berhasil diselamatkan semuanya di hari ke-17. Operasi yang digagas secara rahasia ini itu berhasil dijalankan dan tidak ada korban jiwa. Mantap. Intinya ke-13 anak ini dan ketiga orang dari tim Navy SEAL ini berhasil semuanya dikeluarkan dari dalam gua tersebut. Keren. Ternyata dengan cara itu akhirnya bisa dievakuasi semua ya. Meskipun resikonya sangat besar banget. Sangat ya. Dan tidak dianjurkan sebenarnya dengan dokter sebetulnya itu. Tidak dianjurkan. Dokter Haris pun kan nggak yakin kan. Iya. Kecuali dalam operasi itu. Iya, meskipun dia seorang ahli ya. Iya, betul. Cuman kan dia secara praktek kan belum pernah gitu. Kondisinya berbeda. Berbeda. Iya. Tapi alhamdulillahnya akhirnya ke-13 anak dan 3 tim dari Navy SEAL ini berhasil semuanya keluar dari gua itu. Berkat ide dari Rick dan John ini. Terus gue juga dapat informasi atau baca itu juga 3 bulan kemudian itu gua itu masih terendam itu ya. Iya, karena waktu itu kan musim hujan itu sampai bulan November. Bayangin aja Juli sampai November. Kalau tim atau gubernur tidak menyetujui operasi tersebut, bayangin aja loh, 16 orang tewas sudah di dalam sono. Di dalam. Nggak bisa dievakuasi. Dan ya anggaran pun semakin membengkak. Betul, pastinya. Dan waktu tenaga, pikiran orang tua, keadaan orang tua yang memikirkan anaknya bagaimana. Tapi di balik itu semua, alhamdulillah proses penyelamatan ini berhasil. Mantap. Salut. Ya. Keputusan yang tepat meskipun ya kontroversial. Tidak dianjurkan ya. Ya. Oke. Mantap. Ya, jadi seperti itulah cerita dari ke-13 anak dari tim sepak bola Wild Bros ini yang terjebak di dalam gua Tamluang ini. Oke. Yaudah, kayaknya mah kita tutup aja nih. Ya, kita tutup video malam hari ini ya. Udah malam juga sih. Oke, teman-teman, kita akhiri aja video malam hari ini. Tapi sebelum itu, kalau ada informasi yang teman-teman lebih tahu dari cerita kita, bisa komentar di bawah ini. Oke. Dan jangan lupa terus dukung kita dengan cara subscribe, like dan komen. Saya Gia, saya Erik Moko.
Pamit undur diri dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.